pemerintah melakukan perubahan struktur belanja negara yang sangat signifikan di tahun 2026, karena setiap rupiah adalah uang rakyat. Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026, dibacakan oleh Rio AJ Dondokambe, nomor anggota A251. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, yang terhormat Saudara Menteri PPN Kepala Bappenas, yang mewakili pemerintah beserta dengan seluruh jajaran yang hadir, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang dimuliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional untuk memberikan pandangan fraksi-fraksi atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 beserta dengan nota keuangannya. Menanggapi RUU APBN dan nota keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, fraksi PDI Perjuangan berpendapat sebagai berikut. 1. APBN sebagaimana amanat konstitusi adalah wujud pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 2. RAPBN tahun anggaran 2026 merupakan yang pertama yang disusun secara utuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. 3. Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut rencana transformasi yang akan dilaksanakan dan tahapannya sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial, ekosistem, birokrasi, dan kemandirian rakyat. 4. Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan penghasilan rakyat. 5. Pemerintah bersama dengan otoritas moneter agar menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak berdampak pada perlebaran defisit APBN. 6. Pemerintah harus menjabarkan sumber-sumber tambahan penerimaan pajak pada tahun 2026. 7. Belanja perpajakan pemerintah harus disertai dengan penjelasan dampak yang terukur bagi perekonomian Indonesia dan penerimaan negara yang berkelanjutan. 8. Pemerintah agar terus mengoptimalkan PNBP. 9. PNBP dan pendapatan BLUKL yang berkaitan dengan pelayanan umum harus mengutamakan pelayanan yang memudahkan rakyat untuk mendapat akses dan bukan mengutamakan tarif pelayanan. 10. Pemerintah harus menyampaikan kontribusi dan antara bagi perekonomian Indonesia di tahun 2026. 11. Pemerintah melakukan perubahan struktur belanja negara yang sangat signifikan di tahun 2026. Maka dari itu, pemerintah harus dapat menyediakan skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata di seluruh wilayah. 12. Pemerintah telah menetapkan 10 bidang prioritas. Maka dari itu, implementasi bidang prioritas tersebut harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga transformasi ekonomi dan sosial sungguh-sungguh terjadi. 13. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 757,8 triliun rupiah atau 20% dari belanja negara. Pemerintah dalam pelaksanaannya harus menempatkan alokasi anggaran pendidikan pada pos yang dapat direncanakan dan direalisasikan anggaran program dan kegiatannya untuk kepentingan pendidikan bagi rakyat. 14. Kebijakan yang mengarahkan APBN 2026 untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air. Kebijakan ini harus disertai dengan data alokasi program di setiap kabupaten dan kota. 15.
pelaksanaan kebijakan anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi harus disertai dengan pelaksanaan yang menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat. 16. Pemerintah perlu memperbaharui data kemiskinan seiring dengan perubahan angka purchasing power parity. 17. Pemerintah perlu lebih fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat rumah tangga. 18. Pemerintah menetapkan jumlah sasaran masyarakat yang akan menjalankan graduasi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. 19. Kebijakan pemerintah dalam program pengelolaan belanja lainnya harus tetap disertai dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaannya tetap perlu dibahas secara cermat bersama DPR karena setiap rupiah adalah uang rakyat. 20. Belanja negara yang semakin berkualitas, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, harus disertakan setiap rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dengan prestasi kerja yang akan dicapai. 21. Alokasi transfer ke daerah menurun. Maka dari itu pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga. 22. Penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha. 23. Defisit anggaran, pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan yang aman. 24. Investasi dengan alokasi anggaran mencapai 203 triliun. Pemerintah dalam melaksanakan investasi harus ada tolak ukur yang bisa diukur. 25. Program FLPP sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mewajibkan kontribusi pengembang untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, 26. Sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2026 harus disertakan dengan penjelasan kementerian lembaga yang bertugas untuk mencapai hal tersebut agar supaya dapat dievaluasi capaian dan prestasi dari KL terkait. Amanat konstitusi bahwa APBN adalah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah digelorakan sejak tahun 1945. Maka dari itu semoga kita dapat membangun dan menyusun APBN yang sungguh-sungguh mensejahterakan rakyat. Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut di atas untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU 2026. Demikian pendapat dan pandangan yang kami bisa sampaikan. Atas segala perhatian sidang Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda tangan pimpinan fraksi PDI Perjuangan, Ketua Dr. Andes Utut Adianto, Sekretaris Dolfi OFP. Terima kasih. Merdeka! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.